YouTube dari YouTube ada sedikit. Iya. Ini. Iya. Ini. Ya. Sini. Ya, Pak Haji. Di bawah, maaf. Ayah makan. Oh iya, ayo. Yuk. Ayo duduk dulu. Tanyain dulu Pak, sambil saya dengar Pak. Ibu pegang mic-nya. Satu-satu Ibu kenalkan Ibu dari mana? Assalamualaikum, saya Ibu Mevia Ibu? dari Gresik. Ibu Mevia Mervia Iya. dari Gresik, Jawa Gresik. Timur. Iya. Saya mau datang ke sini. Bingung saya kalau Iya, sudah bingung ditanya aja. Iya. Ibu tahu RDAY dari mana? di YouTube. Dari YouTube. Iya. Sudah berapa lama Ibu tahu RDAY? Lama. Putus pas Pak Ato Put- meninggal. Oh, Iya, putus. lama sekali. Iya. Sudah lama. Ada 3-4 tahun berarti ya? Iya. Sudah nonton YouTube RDAY. Ke RDAY sudah berapa kali Ibu? Sekali. Baru kali ini. Baru kali. Kenal sama Pak Ato di mana? Ya, HP nomor HP itu. Oh, nomor HP. Iya. Iya. Terus dari nonton YouTube-nya RDAY, apa yang sudah Ibu praktekin di Gresik sana Ibu? Apa nama-nama ditulis, nama yang punya utang, yang saya utangi, saya tulis. Bos kirim bos. Saya tulis, saya ikat, saya masukkan celana dalam, saya ikat, Didekatkan mic-nya. saya ikat, baru saya masukkan ke toples, saya taruh di atas. Terus hasilnya? Hasilnya nggak ada tagihan sampai detik ini. Oh, yang nagih nggak Nggak berani ada. datang ke Ibu. Nggak tahu Takut. Ya, nggak tahu. Medeni. Iya. Ibu sehari-hari apa? Saya jualan. Apa Ikut yang orang, dipercaya orang gitu loh. dipercaya orang untuk Jualan. jualan? Apa yang dijual? Sembako sama sayur. Jadi Ibu tidak modal, Ibu modal tenaga saja. Iya. Jaga. Iya, ya saya yang belanja, saya yang jualan, saya yang ngembangkan semua. Yang punya usaha itu sudah pasrah sama saya. Terus hasilnya dibagi. Terserah saya. Saya kalau misalnya Karep. karep saya, Karep pokoknya saya. kalau saya misalnya kalau saya nggak jujur saya dapat 1 juta. Saya Aduh, bilang- Mi, saya dapat 500, ya sudah, tergantung saya. Karena saya dipercaya, saya kasihkan dulu, nanti kalau orangnya mau ngasih ya Jadi saya terima. Nggak bayaran. ilmu RDAY yang Iya. disampaikan Pak Haji ke kita berarti Ya, Ibu masuk. dapat itu ya berarti ya? Iya, iya, Dapat. paling Ada orang linglung. Ada orang linglung. Kasih modal. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian, tanpa Oh cicilan. iya, saya nggak sadar. Ada orang linglung ngasih modal tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Sakarepmu. Sakarepmu menang banyak loh. Apa itu? Ucapan adalah Doa. Apa yang Ibu praktekin sehingga dia bisa linglung gitu Ibu? Enggak juga sih, kok saya bilang alhamdulillah itu tok yang saya omong itu tok. Enggak, kalau yang terakhir ini saya enggak pakai ya. Pokoknya alhamdulillah Jalani saja. jarang selaris itu aja wis. Ibu jualannya di mana itu? Di Gresik. Enggak di rumah, di pasar? Ya, di rumahnya beliau ini yang punya uang ini saya dipanggil. Oh. Ya, saya dipanggil, kamu kan bisa naik sepeda. Waduh, saya sudah tua, Rek. Aku gitu kan saya nggak bisa jalan waktu itu. Kok dipanggil, ya sudah dipanggil. Iya ya, saya nggak tahu itu. Loh, Coba Ibu kalau harus nyari modal buka toko, resikonya besar juga. besar juga Ibu loh, tanpa resiko. tanpa resiko. Ya. Terus jauh-jauh dari Gresik, Ibu apa hajatnya sekarang? Hajatnya gini loh, kan saya sudah sakit-sakitan. Apa sakitnya? Nggak bisa jalan ini sebenarnya ini ke sini. Lah tadi kok bisa jalan ke sini? Iya. Saya tadi itu ngaret, iya
Iya. Di rumah gak bisa jalan, kok di sini tadi bisa jalan. Tadi saya udah bilang karena niat ibu baik, jadi kesini tuh Saya nggak enak, di sana nyasar-nyasar. tuh enak, enggak nyasar, enggak apa. Terus banyak pertolongan. Cuma saya kemarin tuh kan niat kesini bawa itu pudak ya. Habis saya kasihkan orang. Bawa apa? Pudak. Hah? Pudak khas khas Gresik, pudak. Dibungkusnya pakai dari Daun apa gitu loh. daun ininya pelapaknya aren, Iya. dalamnya kayak jenang itu loh. Oh, Nah, dari dari kelapanya. Kuda. pudak. Pudak. PU. DA. Oh, pudak. Oh, iya. Tadi sisa 5 kok bau, saya buang aja nanti posok ngasih. Iya, Gurunya basi. Nah, enggak. paket besok paket. Iya enggak tak kasihkan kok Pak Haji, tak buang tadi. Tak kasihkan di di bis-bis itu saya kasihkan. Ada orang Sumatera itu anaknya nangis-nangis. Tuh kok tak kasih nih. Padahal niatku tak bawa ke sini biar rasa pudak gitu loh. Maaf ya Pak Haji. Nggak apa-apa. sampai sini. Iya, terus Jadi tanyain. bisa sakitnya apa? Sakitnya tadi belum lanjut tadi. Sakitnya itu nggak bisa jalan. Dulu tuh nggak bisa jalan saya. 3 bulan itu nggak bisa jalan total. Tapi dibuat miring sakit, sakit. Tak obati sendiri aja. Pakai apa obatnya? Tak kencingi dewe, tak cebok dewe, terus bau kencing nggak bisa tak minum sendiri, saya nggak ada teman, nggak ada keluarga. Ya itu aja, wes obatnya COVID. Nggak bisa kemana-mana. COVID kan nggak boleh keluar. Anak berapa ibu? 1. Gak jadi 1 sama ibu? Apanya? Anaknya Iya 1. jadi 1. Enggak, Oh, anak enggak. saya itu di pondok. Oh. Pondok. Kan saya ditinggal ayahnya tuh tanggal 9 Juni meninggal, ayahnya 13 Juni anak saya baru lahir gitu loh. Yatim kurung. Iya gitulah. Sudah berapa lama ditinggal suami? 2012. 2012. Iya. Gak ada yang ngelamar lagi. Nggak boleh kawin sama suami saya. Nanti katanya nanti tak bantu cari makan gitu. Tapi ya bisa. Bisa sampai sekarang ya ada. Cuma waktu meninggalkan habis operasi, hutangnya banyak. Tapi saya nggak bayar, nggak tahu sampai sekarang. Ditagih dimarah-mari saya diam aja. Terus pokoknya diem aja, suruh jual. Tuh, turun. Mana bayar utang, ngoten. Selonte sembarang kali, terus pokoknya saya diem aja, saya nggak punya. Makanya wis dikucilkan, wis biarin aja, nggak punya. Mau Legowo kerja. aja ya. Iya, Jadi mau kerja apa? ilmunya Tak. RDAY jadi apa? Legowo. Lapang dada. Lapang dada. Iya, Beda sama sabar. Iya, pokoknya sekarang wis gak punya apa-apa, mau kesini. Iya, wis kesini gitu aja sekarang nggak ada. Ya terus jadi hajatnya apa sekarang ibu? Saya tuh maunya kan sudah tua, maunya itu uang saya banyak, gak kerja, kepengen ibadah sekarang ini. Oh iya. Ibadahnya kepengen itu ibadah, teman-teman ibadah. Kalau ini kan ya sambil kerja inilah ya. Kadang setengah 12 itu kan sudah ke pasar belanja sampai akhir-akhir ini saya nggak pernah jalani itu, mandi malam itu nggak sempat gitu loh. Kok kayaknya diuber penggawaian nggak ada sih, nggak minta apa-apa, cuma itu Pengen dong Wis punya. sugih ya? Iya, pokoknya Nggak pengen nikah lagi? Hah? enggak Berapa tahun nganggur berarti? dari 2012 itu, 12, 14 tahun. Udah rapet. Kalau kelaminnya udah rapet ya. Anaknya sudah besar. Gede. Nanti pas kami nikah lagi hamil ditinggal mati, trauma saya. Oh. Iya, hamil besar, enggak punya siapa-siapa di Probolinggo. Jadi anaknya umur berapa sekarang? Umur 13 tahun, Pak. 13 tahun. Boleh. Sekarang jadi hajatnya apa nih? Ya pokoknya Kaya raya. Raya. Tidak bekerja, duitnya datang sendiri. iya, 10 miliar ya. Nanti Iya. Ntar diajarin saya ajarin. Baji. Yuk, Ibu, mbaknya. kasihkan. Dari mana? Nama saya Sri dari Jakarta. Sehari-harinya apa?
Saya bekerja di ngajar. Saya ngajar. SD, SMP, SMA. Enggak, saya terapis. Terapis itu kayak gimana contohnya? Ngajarin anak bicara. Oh, aja anak yang bicara. yang telat ngomong. Oh iya. Tapi Ke rumah-rumah atau ada sekolahan? ke rumah-rumah. Oh, home Tapi care. tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Gitu. Nah, di rumah ibu tinggal sama siapa aja? Sama papa saya sama adik saya. Kakaknya mana? Kakaknya udah pisah. Jadi Udah. ibu tinggal sama siapa? Sama papa saya. Papa, mama. Bukan. Mama saya sudah meninggal. Oh, sama papa. Oke. Terus hajatnya apa? Lunas hutang saya. Boleh, saya ajarin ya. Yuk, Bapak. Mau Sama- ngobrol apa enggak? Sama. Lunas, maaf Pak Haji, saya mau lunas hutang. Kenapa enggak kayak ibu tadi aja cair 10 miliar? Buat lunasin utang kan masih ada sisa. Ngapain lunas utang? Lunas utang nggak punya duit juga ngerenyem juga ya. Bicara cair aja 10 miliar, utangnya berapa? 100. Kan masih ada 9 miliar 900. Balikin ke saya, selesai. Utangnya jadi nggak dipikirin. Ibu kenapa utangnya? Kenapa tamu RDI utangnya nggak lunas-lunas? Karena di otaknya utang. Janganlah. Utang nggak boleh dipikirin. Cair 10 miliar aja. Saya sih, iya. Mana? Tadi pikir Oh ini. utang suaminya. Oh iya. Lunas sendiri. Toto bunting. Toto bunting. Yang buntingin mati. Kalau saya sih nggak, sekarang sih udah nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu stres. Ya pertanyaannya apa sekarang? Datang ke dia apa hajatnya? Maksain datang Iya. ke dia apa? Ya hajatnya memang maksain banget untuk biar Cair 10 miliar. Jangan utang lunas. Hampir tamu RDI yang hajatnya utang lunas 100% hajatnya nggak bakal terkabul. Kok gitu Pak Haji? Nggak boleh, jadinya ntar mikir. Jadi hajatnya apa Pak Haji? Cair 10 miliar. Jadi kita santai. Saya juga ngajarinnya enak. 2 hajat boleh Pak Haji. Apa? 2 hajat. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh 1. Orang sedekahnya cuma 1 juta 2 juta. Hajatnya banyak. Udah 1 aja lu. Kecuali kalau 10 juta baru hajatnya banyak. Bapak apa? Saya hajatnya ceritanya Umur berapa Pak sekarang? 79. Wah si muda bener. Masih muda. Apa hajatnya umur 79? Saya akan menjalankan amanah dari Allah. Amanahnya apa tuh kalau boleh tahu? Ceritanya saya punya teman. Pakai mic-nya, deketin mic-nya deketin. Nah gitu. Ceritanya teman kan punya amanah dari Allah. Itu Amanahnya apa amanahnya? amanah tuh Utang apa-apa? bukan, jadi dia punya dana sekitar 80 triliun ada di Bank Dunia. Ada di Bank Dunia. Bank Dunia. Ya ceritanya kan payung hukumnya ada sudah. Temennya Bapak? Iya, Temennya Bapak apa Bapak? ya termasuk saya grupnya gitu. Oh iya. Jadi itu surat-suratnya tuh di palsu, di scanning sama Jokowi presiden. Nah, habis itu begitu tahun 2002 itu ketahuan dari adanya Prabowo, Pak Muhaimin, itu bahwa itu dananya udah cair sama Jokowi. Lantas Prabowo langsung ke Singapura cek kebenarannya. Nggak tahunya dia kerjasama sama Menteri Keuangan dari China. Lantas dia ke Singapura, Menteri Keuangan itu dipanggil. Terus dia minta izin sama Presiden Amerika langsung ke Bank Dunia dicek kebenarannya. Begitu sampai sono tahun 2002 itu udah cair per hari 30 triliun. Itu Sekarang Bapak hajatnya apa? Bapak hajatnya apa sekarang? kerjanya. Hajat, cita-citanya apa? Ya, maksudnya itu uang segera kembali dan lagi Kembali ke siapa? ke
yang punya amanah. Siapa yang punya amanah? Kayak Pak Yunus. Jadi beliau kan katanya mau dipanggil sama ini Prabowo sama kakaknya sepupunya itu Pak Indra. Itu maksud saya biar cepat-cepat itu. Pak, sekarang hajat Bapak pribadi aja, ngapain si Yunus, saya nggak mau. Yang datang kan Bapak, Oh, iya. dia juga nggak sedekah, ngapain gue bantuin. Oh, iya. Hajat Bapak aja, pengen hidup, pengen mati deh itu aja. Ya, hajat saya kepin Umur panjang aja atau Umur pengen cair panjang. 10 miliar aja gitu. umur panjang. Ngapain si Yunus dibahas? Dia juga nggak kenal gue, Iya. gue nggak kenal dia. Biar kecukupan lah. Boleh, tas ajarin ya. Ya. Yuk, Ibu yang bawa makanan apa ini? Lo repot-repot bawa makanan. Ayam bakar. Besok jangan bawa makanan lah Bu. Ayam bakar. Kalau bisa bawa yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana Ibu? Pasar Minggu. Oh iya. Ini bawa apaan? Ayam bakar. Aduh enak benar. Favorit saya ayam bakar. Makanya saya lihat pagi itu jadi kapan kesini membawa gitu. Iya, alhamdulillah. Namanya ibu-ibu waras. Umurnya berapa Bu? 63. Berarti sekarang usianya hajatnya apa? Sehari-hari apa Ibu? Waktu itu kan saya udah privat Pak di yang rombongan Mas Peri di rumah Piramangga. Udah privat. Sehari-harinya apa Ibu kegiatannya? Kan saya udah lupa kan. Tamunya banyak. Coba sehari-harinya apa Ibu kegiatannya? Saya pensiunan guru TK. Pensiunan guru TK. Tinggalnya di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Sekarang hajatnya apa nih? Hajatnya pengen punya 10 miliar Oke. Di rumah tinggal sama siapa aja? di rumah sendiri. Oh iya masih gadis. Iya lupa gue. Alat kelaminnya masih ori. Iya bener-bener gue masih inget. Alat kelaminnya masih Saya ori. nanya di Ketuk Pajik, Pak, saya kurang ajar. Iya. Ingat. Iya lo kurang ajar. Saya sering Pak, emang sering nanya di atas. Alat kelamin lo terlalu rapat. Bisa gak dimegarin dikit biar cepet terkabul? Bisa. Amin. Bisa gak alat kelaminnya dimegarin dikit? Bisa kata dia. Pengen pagi nih, pencair nih bulan ini, minggu ini. Bisa lah, gampang lah ya. Jadi saya giniin. Alhamdulillah, yang 10 itu saya udah kerjakan. Kan udah setahun 2 bulan saya kan. Gitu. Saya Iya, gue ingat masih gadis waktu itu. Sekarang juga masih gadis ya. Alat kelaminnya rapat. amin. Alhamdulillah. Pet. Jadi gini Bu. Ibu, mbaknya, bapak, ibu. Rata-rata tamu RDAY hajatnya lemot karena penyebabnya adalah 3. Sedekahnya nggak ekstrim. Ibadahnya nggak ekstrim. Sifat 18-nya nggak bisa dihilangin dari dirinya ibu dan bapak. Jadi kalau bapak dan ibu mau terkabul, paksain dari yang 3 yang mana yang mau ditonjolin. Mau ibadah ekstrim, mau yang sifat 18-nya ekstrim, mau ibadahnya ekstrim. Mau sedekahnya ekstrim, mau sifat 18 ekstrim, mau ibadahnya ekstrim. Pilih aja 3. Salah satu aja, minimal 2 aja. Dari 3 minimal 2. Tunai, cair 10 miliar di bulan Maret ini. Februari nanti praktekin. Kan ini baru Januari. Jadi yang lain wajib. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat Barokah wajib. Ba'diyah Qobliyah wajib. Sholat tobat wajib. Sifat 18 wajib. Saya ringkas jadi 3. Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, sifat 18 nggak boleh ada. Kalau ini tunai. Kasihkan duit. Ibu praktekin, saya DP-in 200 juta. Masing-masing. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak Haji. Ya. Saya kan pekerjaan saya memang
Pakai mic. Pekerjaan saya itu memerlukan tenaga banget, menghadapi anak-anak autis, dan memang karena dari door to door itu. Pertanyaannya apa? Ya, ini yang saya mau ini kan, kira-kira kalaupun memang harus 2 di antara 3 ini. Ibadah sama sifat 18 aja yang gampang. Kalau sedekah kan ibu nggak gablek duit. Iya, benar. Tapi masalahnya saya Kalau tuh ibu suka punya duit, kebablasan. sedekah aja. Sifat 18 dilanggar semua nggak apa-apa, nggak masalah. Ibadah dilanggar aja semua nggak masalah. Sedekah subuh sama Jumat barokah, sama sedekah makanan favoritnya ibu, sama sedekah brutal. Jadi ada 4, sedekahnya itu ada 4. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sama sedekah senilai makanan favoritnya ibu, kali jumlah anak yatim 500 kali 12, sama sedekah brutal. Sedekah brutal tuh sedekah yang belum pernah ibu kerjain. Ya, nilainya sekitar 1 miliar lah. Kan cairnya 10 miliar. 1/10-nya dah sedekahin. Ini udah dipraktekin sama Mbak Ratih. Kan cair dia 300 miliar kemarin. Makanya saya berangkatin dia umroh. Gratis. Kalau bisa sedekah subuh, Jumat, berkah, sama makanan favorit. Sementara bisa itu aja. Nggak apa-apa, kerjain aja. Nggak apa-apa, kerjain aja. Ibu lihat gak? Ini nggak usah disebutin namanya. Gak enak ya kalau disebutin namanya, takut tersinggung ya. Zaman dulu ada pemimpin negeri ini. Ibadahnya nggak ada. Sifat 18 dilanggar. Dia hanya sedekah ekstrim aja. Bangun masjid. Walaupun bukan duitnya dia. Ngeberangkatin orang-orang di Pulau Jawa ke Kalimantan, ke Lampung. Memindahkan penduduk dari penduduk yang padat ke penduduk yang kosong. Sekarang di Kalimantan jadi orang-orang sukses. Sekarang kaya raya. Hartanya 7 turunan gak habis-habis. Nah, ibu tinggal pilih yang mana. Dia hanya menjalankan sedekah ekstrim aja. Ibadahnya gak ada, sifat 18 gak ada. Apa salah satu sifat 18-nya? Zaman dulu, zaman ibu bapak kecil ada yang namanya Petrus. Penembak misterius. Orang yang ditato ditembak-tembakin. Iya. Itu kan saya itu ya nggak anu ya. Kan saya Mana mic-nya? Gak denger gue. kalau sedekah Jumat itu loh Pak Haji, saya kan kalau keuangan itu kan terserah saya ya. Gak boleh. Sedekah Jumat harus 1 juta. Kan masalah 1 jutanya kan yang punya usaha ini kan pasrah ke saya. Misalnya saya ngambil uang dari situ enggak apa-apa. Boleh dong. Oh ya sudah. 1 juta paksain. Iya. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Oke. Sedekah senilai makan favorit ibu gitu. Oke. Ada lagi bapak atau ibu? Selama berapa lama, Pak Ustadz? Apanya? Kalau udah terkabul udah nggak usah sedekah, nggak usah ibadah. Tinggal nunggu mati, kan udah cair. Ngapain lu? Ya kan sekarang gini bu, ibu udah cair 10 miliar. Ya sedekahnya diberhentiin lah. Sholatnya diberhentiin lah. Sifat 18 dilanggar lah. Kan tinggal nunggu mati. Jangan. Ya habis gimana? Pertanyaannya juga ekstrim. Sampai kapan Pak Haji? Ya sampai mati lah. Masa sedekahnya sampai kapan? Sampai mati. Masa ibadahnya sampai kapan? Sampai mati. Sifat 18 gak boleh dilanggar. Sampai mati. Mana mic-nya? Ya Pak Haji kalau sudah saya cairkan kita bisa sedekah enggak apa-apa kan Pak Haji? Mana Bersyukur. sedekah aja sekarang masih mikir. Enggak mikir saya. Ya udah. Kan udah dicontohin Bu. Pemimpin negeri ini dulu hobinya sedekah. Pemimpin negeri ini. Gak usah gue sebutin namanya. Sedekah subuh gak pernah bolong. Sedekah Jumat barokah gak boleh bolong. Bantu orang, mindahin. Dari penduduk yang padat pindahin ke Kalimantan. Dari penduduk yang padat pindahin ke Lampung. Beasiswa. Bangun masjid di seluruh Indonesia. Namanya masjid apa tuh? Gak usah disebutin namanya tuh. Walaupun bukan duitnya dia. Tapi dia gak disukai sama penduduk Indonesia.
Tapi kaya raya tuh. Jadi ibu dilanggar aja sifat 18 gak apa-apa. Yang penting sedekahnya jangan nggak dikerjain. Tapi kalau udah sedekahnya enggak, sifat 18-nya ada, ibadahnya enggak, ya udah super miskin lu. Cuman menghayal. Dari dulu tuh mau sedekah Jumat berkah itu, tapi Paksain. enggak begitu, uangnya itu dari usahanya orang ini. Kalau sudah ketemu kan enak. Ala nanti kalau udah cair 10 miliar tinggal bilang aja, Pak maaf ya Pak, dulu saya nyolong Pak, nih saya ganti sekarang. Gitu ya betul. Iya. Nah ketemu kan enak gini tuh, iya enak ya. Pak dulu saya nyolong, Iya. nih sekarang saya ganti nih cair 10 miliar gitu aja. Terima Daripada nggak sedekah lu. Enggak, saya sedekah. Sedekah, paksain. Karena sedekah artinya tolak bala. Siap. Lo denger dong. Ada namanya pahlawan si Pitung. Coba lo dengerin cerita Pitung. Apa yang dikerjain sama Pitung? Dia rampok gudang-gudang Belanda. Dia bagi-bagiin ke anak yatim. Kalau kita kan enggak. Rampok duit negara, bagi-bagiin ibu yatim. Harusnya dibagiin anak yatim. Jangan dibagiin ke ibu-ibu yatim. Kenapa? Karena kalau kita bagiin anak yatim, bonusnya apa? Dapat ibu yatim. Tapi kalau kita bagiin ibu yatim, titik hasilnya. Mana mic-nya? Mic-nya dulu. Pakai mic dulu. Nih maaf, Haji. Ini kalau sedekah umpamanya hari Jumat di masjid. 1 juta nggak boleh di masjid, harus ke anak yatim kurung, harus ke anak yatim umroh, harus ke anak yatim yang udah. Oh, harus di sini ya. Ya cari dulu di rumah ada gak anak yatim kurung. Kalau nggak ada numpang di wifi-nya RDAY. Oh, Anak yatim kurungnya harus lebih dari 41. Nggak boleh 1. Kalau 1 dia dong menang banyak. Harus 41. Agak susah Pak Haji, maaf. Ya Kalau numpang di daerah sini. saya. Iya makanya kemungkinan di sini. Kirimnya ke nomor rekeningnya Pak Haji. Iya. Paksain Bu, 1 juta sedekah Jumat Barokah. Paksain 1 juta. Duit dari mana aja, rogoh aja sedekahin. Kok ada itu si Pitung? iya. Sekarang kan terkenal. Betul. Pemilik gudang-gudangnya sekarang nggak terkenal. Mana pemilik gudangnya orang terkaya zaman dulu yang dirampok sama si Pitung? Nggak ada tuh. Iya itu takutnya kan, enggak masuk, enggak berkah gitu kan. Kata siapa? Jalaninnya dulu. Pak Haji kan siap saya, siap duluan. Itu kakaknya malah si Pitung tuh belakang rumah saya. Iya, nanti Bapak ziarah ke makamnya Pitung. Pitung, gue besok mau ngikutin lo ya. Gue mau rampok tuh gudang-gudang orang kaya. Ntar gue mau bagiin ke anak yatim Pitung. Nanti kata Pitung, siap. Ayo Pak Haji, Tak bantu. maaf kalau sedekah subuh itu di nominalnya ditentukan tidak? Minimal 100.000. Minimal 100.000 minimal. Minimal 100.000. Paksain minimal 100.000. Nanti dibawa kemari. Ditransfer. Kalau Bapak kemari repot. Kan jauh. Transportnya belum. Kalau di kumpulan nggak apa-apa? Nggak boleh, harus di muka. Hari ya? Berarti tiap hari TF gitu. Nih maaf ya Bu, perhatiin ya. Ibu buka catering. Saya bilang, Bu, saya pesan catering untuk 1.000 porsi. Saya nggak DP. Ibu nggak dikasih kan? Tapi kalau saya DP-in 100 juta, Ibu seneng nggak? Sedekah juga begitu, di DP-in dulu. Ibu beli motor, nggak DP, nggak di-approve. Tapi kalau Ibu DP, di-approve. Jadi apa? Sedekahnya di muka. Jadi Ibu sedekah di muka. 7 hari di muka, 700 buat 7 hari. Ini sekarang Februari kan 28. 2.800.000 buat sebulan. Januari kan 31 Januari 3.100.000 buat sebulan gitu. Jangan dikumpulin dulu, nggak mau saya. Kok gitu Pak Haji? Loh, anggap aja Ibu punya catering. Saya bilang, Bu, pesan catering dong 1.000 porsi. Nanti ya Bu, bayarnya ya Bu. Kalau udah habis makannya baru ya, pret.
Maksud saya gini, Pak Haji, maaf, bukan dikumpulinnya itu maksudnya di DP-nya di awal gitu loh, bukan di akhir gitu loh maksud saya. Iya, Pemberiannya Ibu. itu di awal. Iya, Ibu harus, saya sedekah misalkan tanggal 1 Februari. Ibu sedekah buat 10 hari ke depan 1.000.000. Ibu sedekah buat 7 hari ke depan 700. Ibu sedekah buat 2 hari ke depan 200. Nggak boleh Ibu kumpulin dulu di kaleng, cepek. Besok lagi, cepek lagi. Nanti udah tanggal 31 baru 3.100.000 Ibu transfer, saya nggak mau. Kalau per bulan di awal, itu nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Di muka. Banyak gak? Banyak. Ibu lihat deh di daftar nama-nama orang sedekah. RDAY ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada kapolda, ada pangdam. Itu kan nama-namanya semua tuh. Itu nggak bergeser, Bu. Nomornya segitu-gitu aja nggak bakal bergeser. Kenapa? Karena disedekah di muka. Iya. Jadi tolak bala. Bisa. Bisa. Bisa buat 2 hari, buat seminggu. Bisa. Ragunya itu uangnya orang itu tadi lupa Haji saat Jumat berkah sampai. Pitung, Ibu tahu Pitung nggak? Ya, sekarang kan Pahlawan si Pitung. ya. Itu melakukan apa zaman dulu si Pitung? Dia rampok gudang-gudang Belanda. Wow. Hasil rampokannya diapain? Bagiin malam-malam ya kan? Kemana? Ke anak-anak yatim. Kalau kita enggak. Kalau kita ke janda nggak boleh. Anak iannya kayak dulu. Oh itu tuh udah ngunjuk Pak Haji. Tapi sudah nggak respon. Pak. Anaknya dulu. Baru nanti bonusnya dapat ibunya. Berarti sedekah Jumat juga sama di awal atau memang setiap Jumat? Tiap Jumat. Tiap Jumat aja. Tidak diakumulasikan dalam waktu 1 bulan itu. Beda dengan sedekah subuh. Bu, yang paling manjur itu sedekahnya tuh di muka. Ibu sedekahnya misalkan 500.000 kali 30 hari. Berarti kan 15 juta. Di 500.000 kali 30 hari 15 juta. Jumat barokahnya di muka 5 minggu. Berarti berapa? 5 juta. 5 juta. Jadi sedekah berapa? 20 juta. 20 juta. Sebulan. Di muka. Kalau ibu sedekahnya seminggu-seminggu boleh. 2 hari 2 hari boleh. Mau sedekahnya hari Jumat. Tiap Jumat boleh. Sebelum jam 17. Jadi hari Jumat sebelum jam 17. Jadi jam asar. Boleh. Bu, sedekah tuh artinya tolak bala. Nggak usah dibahas lagi. Pak Haji maksain sedekah. Loh sedekahnya karena Allah, nanti kan Allah yang iniin, ngapain dibahas? Iya. Minimal umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Gitu aja dulu. Kita kan enggak. Hah? Iya. Bu, kalau kita nggak sedekah, dapat laki-laki bikin dongkol. Tapi kalau kita sedekah, laki-lakinya perhatian. Perhatiannya apa? Padahal kita nggak minta loh sama suami kita. Papa, aku pegangin duit dong. Aku mau ke mall hari ini. Nggak ngomong. Pak, cuman dia bilang, Pak, nanti saya mau ke mall ya. Mau beli sama temen saya. Herannya nih, suami tercinta ngasih aja 5 juta. Nih mah buat pengajian besok misalkan. Kan ada uangnya Pak. Ya udah buat mamah lagi. Nggak diminta tuh sama suami tercintanya. Ya buat mama pegang ke mall. Nah kalau kita dapat suami tipikal begitu. Itu surga dunia. Kalau orang di surga dunia. Pastilah surga akhirat. Tapi kalau dunianya nggak ada surganya.
Akhiratnya gimana? Jadi mbaknya sedekahnya terus, nanti laki-lakinya hadir. Udah ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Dan yang terakhir harus ngaceng. Ngaceng ada dua. Ngaceng ada dua. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tinggal pilih yang mana. Itu di YouTube kok di sini ketemu betul ya Apa? Ana sing cendak, ana sing Jawa, sing endi iki pilihane? Iya, bawa atas semua. Bawa atas semua. Hah? Yang PKL. Anak-anak PKL. Bukan buat rapat. Rapat ngapain dikasih makanan, itu kan barongan kepet. Anak-anak PKL yang 3. Atas sana. Anak-anak yang PKL. Yang cowok-cowok 3 PKL. Ya. Pak Haji, mau nanya. Ya. Gimana tuh yang Al-Quran, saya kan udah baca yang 12 juz satu malam. Itu Selama 99 hari. udah lewat. Terusin dong. Buktinya ibu belum terkabul. Iya, makanya tuh lemotnya dari mana? Bu, kita baca Quran itu untuk melebur dosa-dosa kita. Nah, dosa ibu kan banyak. Salah satunya jengkel sama orang tua murid. Nah, itu dilebur dulu. Tenang aja Bu, yang penting Bu baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran gitu. Terus yang sholat tobat juga ini yang awal dulu pertama pagi suruh satu sifat yang gundah sampai 18 itu yang waktu kalau nggak salah yang habis pagi sakit saya udah ikut yang bilang saya. Pertanyaannya apa? Yang satu ini 10, cuma ini 100, jadi ini jadi 180. 80. 140. Pernah saya ikut juga saya. Pertanyaannya apa? Saya lemotnya di mana ini? Lemotnya di mana? Ibu kurang ajar. Nanya mulu. Bu, zaman dulu Bu ada yang namanya Maryam. Dia duduk di singgasana. Dia nggak pernah nanya sama Allah. Dia hanya ibadah di atas sajadah. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sholat. Semua dipenuhin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak pernah nanya, kurang apa Allah? Kurang apa Allah? Enggak, dia ibadah. Nggak pernah dia pergi dari mi'rajnya. Semua kebutuhannya dipenuhi sama Allah. Namanya Maryam. Nah, dia punya paman namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lihat, Maryam, kok kamu semuanya dipenuhi sama Allah? Semua dipenuhin, kebutuhan kamu dari mana yang menuhin? Allah Subhanahu wa ta'ala paman. Berarti saya bisa dong. Bisa paman, yang penting paman jaga mulut. Nah, ibu tuh mulut yang gak bisa dijaga. Apa-apa komen aja. Apa-apa nanya aja. Gak boleh. Gak boleh. Tapi kan istilahnya ada. Malu bertanya sesat di jalan. Lah ngapain itu didengar istilah begitu sih goblok? Gak usah nanya, udah diem aja. Diem. Itu kan nanya mulu. Saya gak setuju. Udah. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kok dimodifikasi? Nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Nasib beda. Cairnya juga beda. Mungkin ibu cairnya nanti akhir tahun. Mungkin ini masih 10 tahun. Kan beda namanya. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Atau jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau kita enggak. Komen mulu. Lihat WhatsApp grup. Komen. Lihat tetangga. Komen. Maaf Pak Haji. Akhirnya kata Allah, cangkemmu. Tahu gak cangkemmu? Apa? Jangan kayak di YouTube. Jangan kayak di YouTube. Cangkemmu nggak boleh. Kita ini terlalu banyak ngomong. Makanya
Saya nggak setuju. Udah aja diem. Seperti Nabi Zakaria. Diem kayak Maryam. Kalau Maryam sekarang kan enggak. Beda sama Maryam zaman dulu. Kalau Maryam zaman dulu duduk di sajadah ibadah. Kalau Maryam sekarang malah senam. Buat apa senam? Saya nggak setuju senam. Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Yang ada malah ngerumpi. Ngobrol aja. Makan. Maryam zaman sekarang beda sama Maryam zaman dulu. Maaf Pak Haji, ini berkaitan dengan komen atau bertanya gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan apalagi dengan profesi saya gitu ya, ketika rapat atau ketika untuk menjelaskan sesuatu itu kan harus kita Sekarang pertanyaan saya, ibu jadi terapis pakai mobilnya Pajero gak? Enggak, ngapain diterusin? Kita lihat pekerjaan kita yang kira-kira banyak mudaratnya apa enggak gitu loh. Jangan, oh banyak mudaratnya, ya udah ditinggalin. Kayak Maryam kan dia nggak ada mudaratnya. Apa tuh Maryam yang dikerjain zamannya Nabi ya, bukan Maryam zaman sekarang, beda. Zaman Nabi dulu. Ketawa. Ini jangan-jangan dia punya saudara namanya Maryam. Jangan-jangan tahu Maryam. Nah, gue setuju. Maryam zaman dulu, Bu, dia duduknya di sajadah, ngaji, baca Quran, duduk di sajadah ngaji, dan mulutnya diplester. Nggak banyak ngomong. Nah, Maryam sekarang. Kalau Maryam sekarang, wow, bentar-bentar pegang HP, bentar-bentar rumpi. Itu Maryam sekarang. Iya, maksudnya di luar. Maksud saya di luar dari. Kalau ibu bukan rumpi, ibu banyak ngomong. Sama kesel. Ya, nggak boleh. Bukan Pak Haji. Gini loh, berkaitan dengan Maryam, kenapa lo ketawa, Maryam? geli dari tadi ya. Soalnya saya datang ke sini tuh enggak ada beban apa-apa. Yang penting saya sudah kepengen beribadah, saya punya uang ya. Saya untuk pulang, untuk pergi, untuk makan 1 bulanku sudah tenang. Iya. Macam-macam pasti. Ibu apa? Enggak, maksudnya gini Pak Haji, saya kan berkaitan dengan masalah saya, itu pun sudah menguras energi saya dan menguras semuanya jadi berantakan. Terutama untuk masalah surat izin profesi saya. Dan itu Jadi pertanyaannya apa? Kan saya nggak tahu. ya kalau misalkan bukan masalah komen yang tidak berguna, yang mudarat gitu ya, berkaitan dengan profesi, itu kan nggak masalah kan Pak Haji? Pokoknya ibu mulutnya diplester selama 99 hari nggak ngomong, baru hajat lo terkabul. Contohnya apa? Nabi Zakaria. Contohnya Maryam. Kita nih mulut oke diplester, tapi tangannya gatel. Japri, kesono-sono japri, curhat. Nggak boleh lah. Iya, saya tahu Pak Haji nggak curhat. Maksudnya misalkan kayak kita, oh syarat-syaratnya kurang nih. Kita pasti bertanya kan. Nah itu kan nggak masalah kan? Nggak boleh, nyimak. Ibu tinggal nyimak aja di YouTube-nya RDAY, lihat. Nggak usah nanya, nyimak. Karena kalau ibu jawab, ibu nanya nih. Saya nggak jawab atau jawaban saya kurang memuaskan lah ya. Ibu kan di sini kesel. Contohnya nih, banyak yang japri sama saya. Saya baru megang HP udah banyak yang japri. Nggak bakal saya jawab, saya lempar, ngapain nggak ada kerjaan. Kok gitu Pak Haji? Mendingan gue makan rambutan, pahalanya banyak. Atau gue makan roti. Ini baru megang HP yang japri banyak banget dia. Kenapa? Karena dia berharap saya jawab. Nggak boleh lah. Kok berharap? Nah lu juga begitu. Udah plester mulut lo. Seperti Maryam zaman dulu ya. Bukan Maryam. Bukan Maryam zaman sekarang. Maaf Pak Haji, saya tidak akan bertanya dengan Pak Haji, tetapi maksud saya yang berkaitan dengan atasan saya. Janganlah. Ngurus persyaratan kelangsungan profesi saya gitu. Ya janganlah, ngapain Bu. Maaf ya. Tadi ada tamu saya yang sedekah 10 juta. Dia praktekin ilmu RDAY dari sersan, dari secaba, tuh ada orangnya. Sekarang pangkatnya udah kombes. Dari sersan, sekarang pangkatnya udah kombes. Rezekinya dia jenderal bintang 4. Apa yang dilakukan? Mulutnya diplester. Iya betul?
Kita nih mulutnya nggak diplester, banyak nanya. Udah nggak usah nanya, nyimak, nyimak, nyimak. Praktekin, praktekin, praktekin. Terkabul, 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 terkabul. Gitu, kita kan enggak. Nanya, nanya, nanya. Terus jawabnya nggak puas. Kesal, 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 kesal. Akhirnya nyungsap, nyungsap, nyungsap. Harus kayak Maryam zaman dulu ya. Jangan Maryam zaman sekarang. Tinggal ibu kalau bisa, kalau setuju, diplester aja mulutnya. Gak boleh ngomong sama siapapun selama 99 hari. Baik sama anak, baik sama mantan. Gak boleh diplester gitu. Ya udah, mantan 1, mantan 2, mantan 3. Ya udah, bungkus. Kita kan enggak. Kurang apa saya ya, kurang apa lagi ya, saya udah baca Quran 12 juz. Kurang apa lagi saya ya, saya udah sedekah subuh. Kurang apa lagi saya, nggak boleh. Itu di lakban, tapi ibu jalanin. Simak, iya simak, nyimak, praktekin, praktekin, terkabul, terkabul, terkabul. Ringkes. Jempol 2, ringkes. Karena saya lihat bu, kebanyakan tamu RDAY ngomongnya iye, sedekahnya nggak ada, ibadahnya iye. Ini ibadahnya habis buat bayar tadi. Pahalanya nggak mau, mendingan udah lo tutup semua, paksain aja lo sedekah. Jadi lo kerja, duitnya buat sedekah. Kerja, duitnya buat sedekah. Kerja, duitnya buat sedekah. Kerja, duitnya buat sedekah. Gitu. Tapi lo tetap ngomong aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan udah ditutup pakai sedekah. Ibaratnya disumpel. Tapi harus seperti Maryam lagi. Maryam kesandung-sandung nih, jangan-jangan nih. Apa? Mana mic-nya? Ayo mic dulu. Tapi hari ini enggak ada celup-celup Bapak Haji. Saya? Iya, enggak ada ya? Enggak ada, kan judulnya sekarang Maryam. Soalnya dicelup-celup bu. Maryamnya ngamuk bu, dicelup karena yang nyelup gak ada duitnya. Lagi bokek. Jadi maunya saya bu, paksain coba baca Qur'annya, paksain. Sifat 18-nya jangan dilanggar. 2. Kalau memang 2 gak bisa, sedekah subuhnya harus jangan bolong. Nah iya. Makanya bisa ke sini, bisa bawa uang. Mana mic-nya? Mic. Saya nggak punya pikiran macam-macam. Anak saya sudah di pondok. Terus saya ke sini juga insya Allah alhamdulillah saya bisa privat 2 juta aja Pak Haji bunganya. Saya punya uang untuk ke sini, saya punya uang untuk kembali, saya punya uang untuk makan misalnya di sini enggak bisa makan. Sudah wis. Yang lainnya pasrah wis. Setuju. Itu aja. Tamu RDAY orang Palembang, dia paksain baca Qur'annya sehari 17 juz. Hajatnya cair 20 miliar tiap bulan. Cowok tuh, istrinya ini suaminya 20 miliar. Tiap bulan 20 miliar, tiap bulan 20 miliar. Baca Qur'annya 17 juz setiap malam. Gue setuju bener tuh, orang Palembang. Dia punya dapur MBG 10. Ini kan kita enggak. Mulutnya. Cangkem. Ada lagi? Ayo gadis. Ayo gadis yang bawain gue ayam bakar. Mana Pak Haji? Jadi saya masih ada area muda. Ada yang maksudnya itu kan tegang satu rumah. Mana mic-nya? Deketin mic-nya.
kan tadi saya bilang saya lemot tuh. Saya udah jalanin ilmunya. Ibu yang bikin lemot karena ibu suka pengen nanya kurang apa lagi saya ya. Tuh, nggak boleh, nggak boleh. Gue udah baca Quran 12 juz. Gue nggak punya sifat 18. Gue udah sedekah. Kurang apa ya? Itu namanya ibu berharap. Nggak boleh. Semua yang nentuin itu lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang nilai ibu. Tuh 200 juta dari saya. Kalau Allah memang belum kabulin. Kok Pak Haji tahu? Kan tadi saya udah lihat ibu berharap. Nggak boleh lah. Jadi mulai besok saya nggak boleh Pak Haji. Nggak boleh. Kurang apa lagi saya ya. Baca Quran udah. Sifat 18 nggak ada. Sedekah udah. Apalagi gue ya. Oh. Hatinya pengen nanya. Itu. Apa? Hatinya pengen nanya gitu, gimana kekurangannya di mana, maksudnya biar saya perbaiki gitu. Nggak usah diperbaikin. Udah aja jalanin aja. Jalanin. Ibu tadi kan mau nanya gitu kan? Ya. Itu namanya berharap gak? Berharap pengen cair 10 miliar. Nggak boleh. Jadi ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu tadi barusan mikir, komen, ngeluh. Iya betul? Mikir kapan cair, Mikir kapan cair, komen kok nggak cair-cair, komen kok nggak cair-cair, ngeluh sampai kapan? ngeluh sampai kapan. Akhirnya yang jawab kus plus. Kapan. Sampai berjumpa Kalau lagi. mikir Pak Haji, Apa? berarti kalau saya mikir ada pikiran sesuatu aja, nah, itu kepala langsung sakit gitu. Makanya jangan mikir Bu. Enggak mikir, tapi emang Bu, ibu lihat deh. Indonesia merdeka dipikirin nggak sama pejuang-pejuang Republik Indonesia? Nggak mikir dia. Sumpah Pemuda 1928, betul? Sumpah Pemuda. Semua pemuda tahun 1928, ini kalau kita ketemu nih para pemuda, ibu ketemu saya, apa yang dijawab? Merdeka. Ibu jawab merdeka. Kita ketemu lagi merdeka. Merdekanya kapan? 1945. Ngucap merdekanya dari tahun berapa? Dari tahun 28. Merdekanya 45. Itu dibacain merdeka ya. Merdeka aslinya kapan? Sampai sekarang belum merdeka. Buktinya apa? Lah itu longsor, kayu ditebangin, yang kaya makin kaya, yang miskin ya keuruk. Tuh di Bandung, tentara 23 keuruk hidup-hidup. Kok gitu? Lah longsor, ditebangin hutannya. Zaman pemerintahan zaman dulu, oke di approve. Yang jadi akibatnya sekarang. Apa itu merdeka? Enggak lah, enggak merdeka. Jadi intinya nih Bu, coba ibu jalanin aja. Syukurin aja, nikmatin aja. Nanti ibu nikmatin. Sekarang kan yang nikmatin bukan orang kita. Mana yang nikmatin coba ibu? Gak usah disebutin namanya dah, lo pasti tahu. Yang kaya raya, yang jadi konglomerat siapa yo? Boro-boro. Kita hanya cuman penonton. Sekedar makan somai. Puyung hai gak bisa. Cuman sekedar somai. Ya kan? Makan sushi boro-boro. Sementara orang makan sushi tiap hari. Kita ketemu sushi aja. Oh tante sushi. Harusnya makannya sushi tea. Bukan ketemu tante sushi. Jadi intinya gini Bu. Coba ibu jangan mikir. Mikir kapan ya hajat saya terkabul. Janganlah, orang udah pasti terkabul kok Bu. Komen. Sampai kapan? Nggak boleh. Ngeluh. Nggak boleh. Jadi Bu jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kayak siapa? Maryam. Balik lagi. Maryam. Ya itu contoh. Tuh waras bapak yang umur 79. Maryam.
Maryam duduk di singgasana tidak banyak komen. Tapi Maryam yang zaman sekarang beda. Komen mulu. Iya. Punya HP olahraga. Maryam sekarang senam. Masa senam? Kenapa? Daripada senam kita tidur lah, kan ntar malam kita mau baca Quran. Ini malah senam. Aduh, nggak boleh lah. Mendingan duduk di singgasana. Gitu. Pak Haji, ada gak sih tamu RDA yang terkabul? Ada, Bu. Tapi maunya saya, ibu lebih dari dia, gitu loh. Dia aja terkabul, ibu harus lebih dari dia. Kenapa? Karena ibu udah pensiun, jadi nggak ada kegiatan. Siangnya tidur, malamnya bekerja tahajud. Gitu. Berarti saya nggak boleh senam kayak Maryam. Nggak boleh lah, saya nggak setuju. Ya, ada lagi? Ada lagi gak? Harus ya. Saya nggak mau Bapak dan Ibu bulan Februari hajatnya nggak cair. Saya mau Februari harus cair. 10 miliar. Itu di YouTube ikut-ikutan saya juga daftar. Linglung? Sayembara, iya linglung. Iya kan saya banyak yang udah saya transferin, Bu. Iya, saya belum. Ya nggak mungkin lah karena Ibu berharap. Ini kan udah saya sediain 200 juta buat Ibu. Di Linglung, Bu, yang udah saya transferin banyak, Bu. Di Linglung, Ibu nanti gabung aja di grup Linglung. Ya tapi kan Ibu berharap, kelihatan dong. Kok Pak Haji tahu sih kalau saya berharap? Lah, kelihatan, Bu. Pak Haji ini lagi sumpah nih. Semua wanita yang nenennya agak mengecil. Lagi nyungsep. Beda sama ini. Nenennya montok. Janganlah, Bu, jangan berharap. Ibu, rezeki itu dari Allah, bukan dari si A, si B. Dan Ibu jangan pengen tahu dari mana. Pokoknya pastilah. Kedua, Bu, kalau Ibu ibadahnya perhitungan. Saya udah sholat, saya sudah baca Quran, saya udah sedekah. Allah nanti punya perhitungan sendiri. Kenapa? Karena kita perhitungan. Tapi kalau Ibu lillahi ta'ala karena Allah, Allahnya juga royal ke Ibu. Begitu loh. Ya, ikhlas tuh buat usia 79. Kita kan usia 50-an, 60-an. Bukan ikhlas, namanya legowo. Kalau 79 ikhlas, oke. Ini yang 50-an harus legowo. Ada masukan lagi ya, Bos? 10 menit, Bos, biar dia itu masuk UGD. Coba. Iya. Fatir atau Fatir lah, surat Iya. apa biar. Terutama Nih dengerin Bu, terutama Pak. untuk Bapak, yang gadis. gadis. Iya, jadi niatnya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau Ibu, inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza Wa Pajero, wa Pajero Wa Fortuner, wa Fortuner, Alphard. Bukan Al-Fatihah. Alphard. Jadi Ulangi lagi, Bos. Bu dengerin, Bu. hah? Valfire. Oh iya, coba ulangi lagi, Bos. Ulangi lagi. Jadi Dengerin, Bu. apapun yang kita kerjakan, mulai dari Pak Haji selalu nyebutnya mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, seluruh aktivitas kehidupan kita, seluruh aktivitas ibadah kita semuanya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku,
matiku, inna sholati wa nusuki, beribadatku, wa mahyaya dan kehidupanku, hidup Dan matiku semuanya hanya untuk Allah semata. semata. Lillahi rabbil. Itu yang benar. Tapi kalau yang Ibu Ibu tadi sampaikan tadi Maryam, Sudah. Maryam dunia. itu yang terbersit, kalau istilah Pak Haji, antara otak, Mulut, dan hati. tidak nyambung. Nggak nyambung. Kalau Nyambung. nyambung nyala nih lampu. Cetek nyala nih. Nyambung sehingga Kalau nggak nyambung walaupun gelap. mulutnya bilangnya ya nggak mikir, tapi otaknya masih kapan ya, hatinya kok belum ya. Itu apa yang terucap oleh kita, inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Avanza wa Alphard wal Fire, akhirnya ujung yang wal Fortuner, Alphard Titik. Harusnya Al-Fatihah. kita Alphard. Itu yang apa? Kita melakukan baca Quran supaya, kita sedekah supaya, kita sholat supaya. Enggak, tapi tadi Lillahi. semuanya Lillahi ta'ala. lillahi rabbil alamin. Masalah terkabul itu sudah jaminan Dari dan janji dari Allah. Emang ada Allah berjanji seperti itu kalau kita jalanin itu. Ibu, mbaknya, Bapak. Gadis. Maryam. Kan Maryam masih gadis, nggak kawin. Maryam nggak kawin. Punya anak. Beda sama Maryam sekarang, sama dulu beda. Ini Maryam sekarang. Iya, jadi dijamin kita oleh Allah. Satu ayat saja yang selalu Pak Haji pesankan, kuatkan untuk kita, surat Fatir ayat 29. Buka itu bukan untuk diwirid ya, tapi untuk dijadikan penguat, pegangan dasar kita, Pondasi. bahwa Allah menjamin kehidupan kita, bisnis kita, usaha kita, karir kita, semua diberi kemudahan oleh Allah. Tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami kebangkrutan, kemunduran, tokonya tambah laris. Peserta konsultannya tambah banyak, tambah sehat, nambah istri lagi. Jangan. Nambah suami lagi. Nambah suami lagi. Oh enggak. Saya memang duda. Oh duda. Mau gadis atau janda? Gadis aja, usia 99. Gadis ada, janda ada nih Pak. Sebelahnya Bapak usia 66 tahun, gadis. Lihat nanti jejer. Nanti kalau pas nikah langsung angkanya berbalik 99. Iya. Salapnya 88. Apa jaminan Allah di ujung surat Fatir ayat 29 itu? Allah memberikan jaminan kepada kita itu tadi. Bisnis kita tijaratan lan tabur, bahwa bisnis usaha kita kehidupan kita dijamin Allah lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian. Caranya gimana Allah itu? Kok Allah menjamin? Kalau kita ikut asuransi, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan ketenaga kerjaan, harus bayar premi. Harus ada. Itu ada jaminan asuransi. Nah, kita ke Allah juga harus bayar dong. Sedekah. Nggak ada yang gratis. Apa syaratnya? Tadi sudah diajarkan Pak Haji sebetulnya. Tapi kesimpulannya di sini. Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, sesungguhnya pasti, inna itu penguat, inna sesungguhnya pasti, niscaya, orang-orang yang apa? Satu,
yatluna kitab Allah, selalu membaca kitab Allah, selalu membaca Al-Quran. Syarat yang pertama, preminya yang satu, baca Quran, dijamin oleh Allah. Yang kedua, wa aqamus sholat, dan dirikan sholat. Yang dibahas sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu pasti. Kenapa harus kita tekankan sholat sunnahnya? Supaya menjadi penguat. Apa aja? Sholat sunat ba'diyah qobliyah, sholat sunnah tahajud pasti, terutama tambah lagi sholat sunnah taubat. Terakhir, 3, orang-orang yang menginfakkan, bersedekah atas rezeki yang Allah berikan. 3 saja sebetulnya, simple. Yang dijamin Allah adalah 1, selalu membaca Al-Quran, selalu menegakkan sholat, selalu bersedekah. Sedekahnya utamakan yang sedekah subuh, supaya malaikat tidak mendoakan kita tiap pagi yang negatif. Sebagai penutup. Karena nggak didoain aja kita udah susah zaman sekarang. Apalagi didoakan. Allah habiskan, binasakan, lenyapkan, nyungsepkan bisnis, karir orang yang enggan bersedekah. Nggak ada kata-kata senam kan? Itu kalau sedekah subuh, misalkan kita sekaligus itu. Ya. Boleh. Sebulan di muka, seminggu di muka. Iya, Pak Haji maaf. Kalau misalkan yang dijalankan sedekah subuh dulu, bagaimana? Boleh. Nanti sedekah Jumatnya, misalkan bulan berikutnya. Boleh. Karena intinya kan yang wajibnya itu sedekah subuh ya. Enggak, sedekah tuh kan bebas mbaknya. Cuman kan di situ ayatnya udah jelas. Yang maksain cuman satu-satunya di muka bumi cuman RDAI doang. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib. Di mana-mana kan tahajud nggak wajib. Ba'diyah qobliyah nggak wajib, di sini wajib. Nah, sedekah subuh yang nggak tahu kan, ya kan gua nggak punya uang, paksa lo. Makanya di RDAI tuh semua maksa. Tapi kan hasilnya kan luar biasa. Tidak ada di muka bumi ini orang yang nyantunin anak yatim, memuliakan anak yatim, ngeberangkatin anak yatim umroh. Nggak ada. Yang ada pengurus panti asuhan diberangkatin umroh. Kalau di RDAI enggak. Yatimnya berangkat gratis, tamu-tamunya RDAI berangkat gratis. Tamu RDAI hajinya gratis. Salah satunya Bu Isro. Iya betul? Bu Isro, kita berangkatin haji gratis. Besok 2026. Udah selunasin belum? Suami istri? Tuh. Menyusul saya nanti. Pastilah. Amin. Enggak, maksud saya gini. Sedekah subuh, terus itu wajib. Wajib. Nah, Jumat juga wajib. Harus selaras. Harus. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Sifat 18 nggak boleh ada di badan kita wajib. Tahajud wajib. Bangun tidur senyum wajib. Mbak, tidak ada orang ngajarin bangun tidur harus senyum. Kayak cuma di RDAI doang. Iya 41 kali. Bapak coba lihat di mana ada orang ngajarin. Maksudnya apa sih Pak Haji senyum? Menghormati malaikat yang udah jagain kita tidur. Dihormatin biar malaikatnya berbunga-bunga. Allah terima kasih saya ditunjuk untuk njagain si Fulan. Kenapa? Dia bangun tidur senyumin saya Allah. Ini kan enggak. Bangun tidur yang dicari apa? HP. Bukannya senyum, HP dilihat dulu. Ada tagihan masuk gak? Kita lihat, ada yang cair gak? Aduh, ini jangan lah. Yang di nomor 1 senyum dulu.
Ini enggak, bangun tidur langsung ke toilet, pipis. Ih, tahan dulu, enggak tahan Pak Haji, pasang NCB, cekrek, dah. Enggak bakal kebelet pipis. Atau minum susu kambing cair, enggak bakal pipis terus. Minum susu kambing cair, enggak bakal pipis terus. Kok gitu Pak Haji? Lah kan lihat aja kambing tuh kan jarang pipis. Yang ada pup. Jadi sedekah wajib Mbak. Iya. Paksain. Walaupun angkanya belum 1 juta, paksain dulu. Bisanya berapa? Paksain dulu. Sedekah subuh juga wajib. Belum bisa 100.000, nggak apa-apa, paksain. Yang penting jangan bolong. Baca Quran nggak bisa 12 juz, nggak apa-apa. Yang penting jangan bolong. Baca dulu selembar, 2 lembar buat syarat. Sholat tahajud nggak bisa 8 rakaat. Nggak apa-apa, mau berapa dulu, yang penting. Begitu. Ini kan enggak. Lihat 12 juz, nggak mampu, ngantuk, bla bla bla, nggak dikerjain. Janganlah. Untuk taubatnya berapa? 68. 18 dari maghrib sampai isya, yang 50 dicicil. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Ini Mbak maaf ya. Mbaknya kan terapis. Untuk orang sakit autis. Besok mbaknya meninggal, nggak ada yang bisa dibawa mati. Tapi kalau mbaknya meraktekin ilmunya RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat badiah qobliyah, sholat tobat, sifat 18. 10-10-nya tuh teman kita dikubur. Ya betul? Tapi kalau mbaknya nggak dikerjain, mbaknya maksain dunia, prestasi, ngambil sekolah autis, sekolah terapis. Mbaknya ngambil lagi, ngajar lagi sana sini. Nggak bakal buat sanggup dikubur. Nggak bisa. Oh gitu Pak Haji. Lah kan udah banyak contohnya, kita lihat mana yang ada siksa kubur. Tapi kalau mbaknya 10, dunianya cair 10 miliar, kuburnya terang, akhiratnya jelas. Kok gitu? Kan sedekah tadi yang 2 tuh. Jadi orang sedekah udah kelihatan. Makanya kan kalau orang meninggal, Allah bangkitin saya lagi. Buat apa kata Allah? Sebentar aja Allah. Saya mau jadi ahli sedekah. Lah kemarin kemana aja kata Allah. Gue kasih umur sampai 79 kemana aja. Gue kasih sampai umur 100 tahun kemana aja. Bukan buat sedekah kok malah buat dunia. Nah, jangan. Jadi paksain. Sayang Mbak. Karena orang mati selalu yang diminta hidup sebentar lagi. Ada kok ayatnya. Allah hidupin gue lagi. Buat apa kalau gue hidupin lagi? Saya mau jadi ahli sedekah. Karena di kuburan saya udah lihat tuh pahala sedekahnya ke depannya luar biasa terangnya. Saya mau jadi ahli sedekah Allah. Lah kemarin gue kasih hidup kemana aja lo gak berbuat baik. Lo malah nongkrong di pos ronda. Lo malah ngobrol sama Grumpi sama grup pasukan lo. Udah lo. Siksa kubur lo. Nangis lo. Dulu kemana aja suruh sedekah malah bully orang. Ributin orang, jelek-jelekin orang. Kita hobinya jelekin orang mulu di medsos. Di YouTube, di TikTok, di Instagram jelekin orang. Aib orang dibahas. Iya, bukannya sedekah kok. Akhirnya dikubur kita siksa kubur. Boro-boro yang kita temen sekongkol. Misalkan ini kita sekongkol nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita sekongkol nih. Bapak meninggal. Amit-amit yang baik jangan sampai Bapak meninggal duluan. Ini nggak bakal belain Bapak di kuburan. Iya betul? Belain nggak? Enggak, boro-boro nengokin kuburan lo. Udah mati ya udah. Masing-masing. Ini di dunia sekongkol. Ngebully orang sekongkol. Goblok namanya itu, orang goblok. Orang bully orang kok sekongkolan. Ntar kalau Bapak mati nih yang ngebully Bapak. Kita nih temen-temennya satu grup. Apa belain Bapak? Enggak. Bapak dikubur ya udah dipendem lo.
Kata Allah, lo kemarin kemana? Bukan sedekah, malah ngebully orang lo di dunia. Masuk lo siksa kubur. Udahlah, ngapain kita bully orang? Udahlah, yang penting kita dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Itu aja dulu. Makanya kan ibu lihat coba di TikTok. Bully orang. Bentar-bentar gibah orang. Bentar-bentar apalagi selain gibah, bully. Julitin orang. Janganlah. Merasa kita segrup nih. Misalkan ini pengacaranya. Bapak nih kita bertiga. Ngapain Pak? Udahlah ditinggalin lah grup itulah. Kita lebih baik apa? Baca Quran yang bermanfaat. Ngapain kita ngumpul-ngumpul ke sono, ngumpul ke sini. Gue gak setuju. Akhirnya nanti siksa kubur. Kalau udah siksa kubur nangis. Gak ada yang belain. Teman-teman kita yang sekongkol di dunia lupa sama kita. Boro-boro. Gak bakal ingat. Akhirnya kita mati di siksa kubur. Di akhirat, siksa akhirat. Masuk neraka jahanam. Dipanggang. Kenapa? Karena gibah. Kenapa? Julid. Kenapa? Jelekin orang di muka bumi. Udahlah, kita hidup di dunia cuma sekali. Gak bakal balik lagi. Kalau udah mati gak bakal balik lagi. Contohnya siapa? Orang tua bapak, orang tuanya mbaknya, suami ibu, orang tuanya bapak, orang tua pak saya, orang tuanya papanya ini udah mati nih. Gak bakal balik lagi. Makanya saya punya ibu, saya awet-awet. Dia punya ibu, saya awet-awet. Saya umur saya awet-awet. Berbuat baik, berbuat baik. Makanya kemarin ada, Pak Haji saya disantet dari Bengkulu. Obatin gratis. Pak Haji saya disantet dari Situbondo, dari Wonosobo. Dari Jogja ada 11 ya. Obatin gratis. Penginapan gratis, makan gratis, pengobatannya gratis, penginapan gratis, air asinan gratis. Lumayan juga nih 11 orang. Akhirnya saya bilang, ambil kerbau buat tumbal. Saya potong tuh keboknya. Dalamnya isinya kawat berduri semua, bukannya rumput. Kan harusnya kan kalau perut kebo dalamnya rumput. Kalau enggak kotorannya kebo, ini semuanya isinya kawat berduri. Kawat las. Paku. Iki opo, aduh. Tapi gimana ya namanya, kita lagi ngobatin orang, udah oke. Dagingnya dibagi anak yatim, dimakan anak yatim. Tapi kok belum sembuh-sembuh nih tamu RDA yang 11 nih. Masih ada 3 orang lagi. Potong sapi. Kita potong sapi, dalamnya mau tahu. Gundu kelereng. Lah masuknya dari mana ini kelereng? Alhamdulillah pas potong sapi sembuh ya. Kita cuman tumbal 2 aja. Tapi kan sembuh. Begitu juga yang dari Bengkulu. Udah DH. DH tuh daftar hitam. Cirinya daftar hitam tuh di rumah kita tuh kalau malam ada burung gagak. Cuit. 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 Itu udah target. Saya bilang balik sini. Buru-buru kita kerjain. Sembuh. Bonusnya saya kasih duit 5 juta. Pulang ke Bengkulu. Karena dia gak punya ongkos. Dia datang sama suaminya sama anaknya 3. Nih saya kasih 5 juta. Kamu pulang. Udah sembuh. Tapi gak apa-apa. Saya senang. Yang penting kan dia sembuh. Tapi sayanya tepar. Gak live 2 bulan. Kok gitu Pak Haji? Ya auranya negatif gimana? Kitanya positif, dia aura negatifnya berapa orang tuh? Hampir 16 orang ya? 17. Sayanya sendiri. Dia 17. Akhirnya saya 2 bulan gak live. Tepar. Masuk ICU. Tapi gak apa-apa. Kan yang penting hidup sekarang. Saya di ICU Bu. Makanya dokternya bingung. Pak Haji coba bisa gak kalau sama tamu jangan salaman dulu. Oh iya dok. Siap dok. Kok dokter nyaranin saya? Kan saya pasiennya Pak Haji di YouTube. Jadi dokter saya semuanya penontonnya saya. Ya udahlah. Jadi kita nggak salaman dulu sekarang. Itu. Karena orangnya kan negatif. Mendingan ngobatin orang utang ya. Tapi kan janganlah kalau bisa cair 10 miliar. Yuk, mbaknya apa lagi pertanyaannya? Pertanyaannya baca Al-Quran itu berarti Wajib. iya, wajib setiap hari.
Tetapi kalau Selembar dulu aja, 2 lembar. oh begitu ya. Iya, 2 lembar, 3 lembar. Iya. Kalau ibu ini kan udah jelas bagus, ini udah 12 jus. Tinggal dia otaknya sama mulutnya sama hatinya dibelenin aja. Ini makanya rencana saya kalau dia setuju, besok pagi saya mau bawa ke toko ban. Saya mau spuring sama balancing. Pakai itunya yang miselin. Iya, Pak Haji. bannya. Heeh. Oh iya. Yang mahal punya. Iya. Tapi dia belum dispuring. Bannya belum dispuring. Ntar saya tambahin. Jadi oblak. Miring kanan. Jadi bapak dan ibu coba paksain. Bapak udah jauh-jauh, ibu udah jauh-jauh, ibu jauh, ibu juga jauh. Maksain ke RDAY. Coba bu, maksud saya yang 3 jangan dilanggar. Mikir, komen, ngeluh. Tapi yang ini yang maunya saya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi apapun nikmatin, apapun syukurin, apapun dijalanin aja gitu loh. Yang 3 jangan. Bisa? Insya Allah. Ada lagi? diusahakan. Oke, Tanti mana masuk? Suruh promosi ada gak? Si Tanti. Bapak apa? Ibu ada gak pertanyaan lagi? Gak apa-apa ayo. Kan kita ngobrol tadi guyon-guyon. Jangan diambil hati. Pak Haji kenapa sih saya disindir mulu? Enggak lah. Doain aja Pak Haji. Iya. Mudah-mudahan kita sehat. Rezeki melimpah. Jadi bisa. Mbak, siap. dari 1, 2, 3 yang paling sehat mbaknya. Amin. Alhamdulillah. Montok, bohai, ya kan? Iya, ini ada montok, bohai. Kakinya yang lemot. Kalau ibu setuju, kalau ibu setuju, nginep di sini dulu bisa gak ibu? Oh, bisa. Nanti warungnya siapa yang jaga? Ya itu tergantung saya. Nah, Saya itu, saya kan bilang gini, terserah Pak Haji. Saya gituin. ibu di sini dulu di Riung sama anak yatim. 9 hari, 10 hari di Riung sama anak yatim. Sama ibu nanti saya bikinin air asinan. Ibu nanti saya bikinin air asinan. Tapi warungnya ibu yang jaga siapa? Iya Pak Haji, 10 hari kayaknya sih. Sehari bisa? Kalau sehari. 2 hari bisa? Sehari aja ya? Oh ya, jadi sekarang hari Rabu. Jadi ibu pulangnya hari Jumat. Bisa? Bikinin air asinan. Malam Jumat ibu di sini, jadi pulangnya Jumat ya. Ibu ntar malam ikut malam Jumat di sini di Riung. Besok kan hari Kamis di Riung ya. Malam Jumat tuh habis asar ibu di Riung. Nanti ibu saya bikin air asinan. Nanti penginapannya gratis, makannya gratis. Tidur di sini tidak apa-apa kan? Oh ibu mau di sini aja, di masjid aja. Oh biar dekat tahajud ya udah. Nanti ibu saya bikin air asinan ya, diminum ya. Kamis malam Jumat di Riung ya, abis asar ya. Abis asar di Riung. Sama abis tahajud di Riung. Ya, nanti bilang sama ustadznya, Pak Ustadz saya suruh Pak Haji di Riung. Nanti dipegang kakinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah Jumat pagi ibu pulang. Bisa? Oke, catat ya. Hafal gak wajahnya? Bukan Maryam nih. Bukan Maryam, foto dulu. Yang lain. Ini belum senam. Maryam lagi senam sekarang. Senam malam. Kalau telepon jenengan. Oh Tanti. Oh kenal Tanti. Kalau pas mau ke Jogja itu kan mau ikut. Oh kenapa nggak ikut? Sudah pakai kalung ya, warungnya rame. Oh. Kalung celana. Oh iya. Pakai kalung celana. Jadi warungnya rame, saya nggak bisa Coba minjem mic. Coba gimana Bu? Gimana coba? Ibu udah mau telepon Tanti. Iya, saya tanya, Mbak, privat itu ya ada berapa sih biayanya kan gitu. Ada yang 2 juta sama 5 juta. Tapi kebetulan pas mau ke Jogja, uang ada Pak Haji, terus terang uang ada. Tapi saya sudah pakai kalung. Jadi kalung saya itu sudah nggak bisa duduk saya. Warung saya itu nggak bisa duduk. Oke. Pakai kalung celana. Iya memang kalau ibu dagang sembako, buat orang yang dagang sembako kalau pengen pembelinya rame, itu wajib celana dalam bekas pakai dikalungin di leher. Nanti pembelinya ramenya luar biasa. Sampai nggak bisa itu, sampai jam 12. Bu, 12 kok. sekarang ibu pakai celana dalam nggak kalau saya boleh tanya? Pakai. Bisa gak dicopot hari ini kasih ke bapak? Biar bapak cair yang 80 triliun. 2 Pak Haji, yang satu 9 hari.
Sudah punya, tapi tak pakai sendiri. Oh iya iya. Ke warung Nggak saya. boleh dipinjam sama Nggak bapak. boleh. Tak sewa. Nggak boleh Pak Nggak Haji. boleh. Nggak boleh pokoknya. Iya Pak Haji, itu kan masalah warung ya, usaha. Nah kalau modelnya kayak saya, Sama, banyak kalau ngajar terapis wajib pakai celana dalam yang 9 hari gak ganti dikalungin di leher mbaknya selama ngajar terapis. Nanti pasiennya numpuk banyak. Tinggal mbaknya pilih aja yang kaya-kaya diambil, yang nggak kaya-kaya mbaknya subkonin ke orang aja gitu. itu dibungkus pakai apa? Oh enggak, langsung dipakai, dikalungin. Langsung dipakai. Oh gitu. Iya. Bu ajarin Bu, copot dulu Bu, ajarin. Ini udah tak pakai, tak taruh di tas. Aduh. Oh langsung dikalungin. Langsung dikalungin. Nggak dibungkus taruh Ya, tali gitu. jadi tidak? gini Mbak, wanita yang pakai celana dalamnya di leher, dikalungin di leher, itu wajahnya lebih muda 30 tahun dari aslinya. Coba lihat. Tuh. 30 tahun. Kalau dipakai, ini kan lagi nggak dipakai. Nggak pakai kan? Enggak, saya enggak niat cantik, enggak. Coba saya niat ini aja kok. Ya itu saya ikutin aja apa pokoknya. Baru saya lunturkan. Habis. Memang sih iya Mbak. Apa namanya? Saya itu minyak itu sampai kepala Pak Haji. Iya. Minyak goreng gitu loh. Sama tepung, sama gula gitu laris memang. Gitu. Biasanya ku 1 dus. Ini kemarin itu mulai 5 dus. Ini kayak robot lah. Soalnya kan harus belajar ke pasar lagi. Iya. Tapi ya saya nikmatin aja, tambah senang. Iya. Saya dapat uang. Jadi perempuan yang dagang sembako kalau pengen pembelinya ngantri, nggak sampai kita bisa duduk, celana dalam dikalungin di leher kita. Itu pembelinya luar biasa. Kalau kita enggak kan pakai jilbab. Oh iya. Kalau bapak pakai celana dalam baru ketahuan gitu. Kalau ditanya, "Pak, itu apa di leher, Pak?" Nanti bapak bilang, "Oh, ini pesugihan saya." Makanya bapak kalau bisa pakai jaket. Ya pakai shell. Pakai shell. Bapak pakai shell. Rata-rata Pak, celana dalam kalau dipakai di leher Pak, manjurnya luar biasa. Bapak kan usia 79. Bapak seperti umur orang usia 40 tahun, muda banget. Semua gadis lihat Bapak pasti sweet. Terutama yang pada senam Pak, pada bubar. Kalau Bapak datang, kenapa? Ketakutan bukan. Iya, ketakutan. Makanya Bapak cocoknya nanti datang ke tempat-tempat senam wanita. Sambil pakai celana dalam di leher. Paling nanti ketemu Maria. Wah, si Bapak. Kamu RDAY. Kan pernah ya Pak Haji, dulu Ya. sebelum Pak Atok meninggal itu kan Ya. pernah kalau punya utang nama-namanya siapa Ya. itu kan suruh nulis di buku ya Pak. Ya, Itu ya, saya jalani itu yang saya jalani pertama itu. ya, Kalau sembuh saya nggak ngerasa. ya, Udah ditulis Pokoknya itu, saya nggak terus punya diapain? utang, saya rempel, ya, kasih laban banyak-banyak tak masuknya celana dalam aku. Ya. Tak masuknya celana. Tanah dalam yang itu, yang 9 hari itu. Enggak dulu. Enggak, begitu. belum. Celana Celana dalam bekas pakai aja. tak rempel. Manjur. Sampai sekarang. Makanya rencana saya nih Ibu kalau bisa nanti saya pesen celana dalam Ibu 10 ya Bu. Sampai nanti di mana Ibu aslinya mana? Gresik. Nanti sampai Gresik saya pesan 10 celana dalam ya Bu. Saya mau bikinin bingkai. Uangnya hilang terus. Dek, celana enggak usah dilepas 9 hari. Untuk apa pun. Terus buat baru simpan dan buat. Malah itu enggak ada yang hilang. Wes, Iya. waduh, wes bapak wes celana dalam tahu pun. Enggak usah bawa kapok pertimbangan kamu nangis gara-gara uangnya hilang. Hilang. Pondok kan hilang terus uangnya. Iya. Terakhir itu sama dompet-dompetnya. Iya. Tak suruh gitu aja terus nanti dipendem di situ. Biar aja Pak. Jorok pun enggak apa-apa, saya enggak hilang. Iya. Enggak nangis terus enggak minta pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sip, yuk Mbak promosi. Bos, kameranya digeser Bos. Ke Tanti Bos, YouTube Bos. Promosi Mbak, buat tanggal 5 yang mau pada datang ke RDAY, kita siapin kendaraan dari Jogja, Hotel Malioboro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, buat Bapak Ibu dimanapun berada,
yang khususnya buat tamu-tamu RDAE ya dari Sabang sampai Merauke ya. Terus buat dari tamu-tamunya Centong Travel khususnya Centong Travel mengadakan perjalanan lagi bulan depan di tanggal 5 Februari. Perjalanan dari Yogyakarta ke Bogor itu buat tamu-tamu yang khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan khususnya Yogyakarta boleh bergabung bersama Centong Travel. Di nomor telepon admin Mbak Rina bisa dihubungin. Nomor teleponnya 0812 3334 1849. Dengan nomor Mbak Rina 0812 3334 1849. Oke, mengenai fasilitas yang ada di Centong Travel yaitu bus pariwisata berangkat dengan full AC dan full musik, karaoke, mendapatkan makan 3 kali makan ya, dan khususnya makan di RDAE juga gratis ya Pak Haji ya. Terus bisa ketemu untuk privat bersama Pak Haji dan mendapatkan centong khususnya. Oke, buat mengenai biaya yang di Centong Travel itu biayanya biasanya kan 700.000 itu Pak Haji ya. Jadi Pak Haji memberikan subsidi alhamdulillah 50% menjadi 350.000. Jadi bagi tamu-tamu yang ingin segera ikut mendaftar, segera daftar di nomor telepon Mbak Rina 0812 3334 1849. Buat tamu-tamu yang bingung mau berangkatnya dari pagi atau dari subuh bisa, nggak apa-apa, nanti di Jakarta kita bertemu, nanti dijemput di stasiun, dijemput di terminal, mungkin nanti kita di sana ada tim yang bagian penjemputan, terus kita nanti bisa istirahat di home transit. Disediakan home transit buat istirahat, makan, minum, dan sholat, khususnya mandi ya, ada hotelnya. Terus mengenai titik kumpul perjalanannya kita ada di Hotel Malioboro, Borobudur di Terminal Jombor ya daerahnya itu. Terus mengenai keberangkatan kita ada 2 jalur, jalur utara dan jalur selatan. Begitu. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin segera bertemu sama Pak Haji untuk privat, bisa banget nih kita ikut barengan rombongan Centong Travel di tanggal 5 Februari. Kita berangkat malam Jumat jam 7 malam Pak Haji. Jam 7 malam bersama rombongan Centong Travel dan teman-teman Centong Travel lainnya. Oke, nomor teleponnya bisa saya ulangin sekali lagi dengan nomor Mbak Rina 0812 3334 1849. 0812 3334 1849. 0812 3334 1849. Atau bisa juga hubungi nomor saya 0851 7544 7678. 0851 7544 7678. Sekali lagi 0851 7544 7678. Oke. Sip. Begitu Terima ya. kasih. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi besok habis sholat Isya. Pesan saya, Bapak dan Ibu paksain nanti hari Senin malam Selasa wajib datang ke RDAY. Karena kita ada yang namanya Nisfu Sa'ban. Tahun kemarin 100% tamu RDAY yang ikut ijab kabul Nisfu Sa'ban, satu pun tidak ada yang tidak terkabul. 100% terkabul semua. Jadi Bapak dan Ibu paksain besok hari Senin malam Selasa. Paksain ikut ijab kabul Nisfu Sa'ban. Yang nggak bisa datang, yang luar kota, Bapak dan Ibu bisa ikut sedekah. 1 sedekah, 1 hajat, 1 ijab.
1 sedekah, 1 hajat, 1 ijab, sedekahnya 1 juta. Malam nipu Sa'ban, sedekahnya 1 juta. Malam nipu Sa'ban, sedekahnya 1 juta. Senin malam Selasa. Paksain, sedekahnya 1 juta. Nanti diijabin bareng. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salaman, persiapan tahajud. Oke, sip. Makasih ya.